Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Mawardani, kelas 2D PAI khusus, akan mempresentasikan tentang tokoh Islam dan kerajaan Islam di Indonesia. Poin yang pertama, definisi tokoh Islam. Apakah yang dimaksud dengan tokoh Islam? Tokoh agama Islam adalah para kiai, para cendekiawan muslim, dai atau orang-orang yang memiliki keberpihakan kuat terhadap perjuangan agama Islam dan mau berkorban baik materi maupun jiwa mereka sekalipun. Contohnya Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang pemikir, teolog, filsuf, dan sufi termasyhur sepanjang sejarah Islam. Dan di antara pikiran filsafat yang terkenal adalah yang pertama tentang penciptaan alam semesta dengan jalan emanasi atau memancarkan dari Tuhan. Yang kedua konsep an-nafs atau kejiwaan. Yang ketiga tentang wahyu. Kemudian tokoh Ibnu Khaldun. Beliau adalah seorang sarjana orang Islam yang terkenal dalam bidang sejarah, sosiologi, politik, dan tokoh agama. Beliau dianggap sebagai seorang ahli filsafat, sejarah, dan sarjana teragung sepanjang zaman. Kemudian Muhammad Ali Pasha. Lahir pada Januari 1765 Masehi di Kavala, Albania, Yunani, seorang keturunan Turki, dan meninggal di Mesir tahun 1849 Masehi. Dialah pendiri dinasti Mesir yang keturunannya memerintah Mesir sampai tahun 1952. Setelah besar, ia bekerja sebagai pemungut pajak, pemimpin militer pada era Turki Utsmani, mendirikan sekolah modern di samping madrasah-madrasah tradisional yang telah ada sebelumnya. Poin yang kedua, kerajaan Islam. Apa sih kerajaan Islam? Masa kerajaan Islam di Indonesia adalah masa berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai daerah, seperti di Jawa dan Sumatera. Berkembangnya agama Islam di Nusantara sekitar abad ke-13 didukung oleh beberapa faktor, termasuk faktor lalu lintas perdagangan laut Nusantara. Beberapa contoh kerajaan Islam yang mana seperti Samudra Pasai. Letak geografis terletak di daerah pantai timur Pulau Sumatera bagian utara, merupakan kerajaan Islam di Indonesia. Merupakan bandar transito antara pedagang dari barat dan pedagang dari timur. Peletak dasar kerajaan Nazamuddin Al-Kamil, raja pertama Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1285 sampai 1297. Raja terakhir Zainal Abidin tahun 1523 sampai 1524. Kemudian kerajaan Malaka. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagai pulau Sumatera dan Semenanjung Malaka, pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam. Pendirinya Pemaisora atau Iskandar Shah pada tahun 1396 sampai 1414. Puncak kejayaan pada masa Raja Sultan Masyhur Shah pada tahun 1458 sampai 1477. Raja terakhir Sultan Mahmud Shah tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Kemudian kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478. Raden Patah menjadi Sultan Demak yang pertama. Tahun 1513, Pati Unus memimpin armada laut untuk menyerang Portugis di Malaka. Saat itulah dia disebut Pangeran Seberang Lor. Yang terakhir, kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Kerajaan ini pertama kali ditemukan oleh Raden Wijaya yang merupakan cucu dari Raja Singasari. Kerajaan Majapahit melewati masa kejayaannya pada abad ke-14. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan Pati Gajah pada masa 1350 hingga 1389. Nah, kesimpulan dari contoh
tokoh-tokoh Islam dan kerajaan Islam adalah tokoh Islam dan kerajaan Islam lahir di Jazirah Arab. Masuknya Islam di Indonesia melalui para pedagang Arab yang berniaga ke Indonesia sekaligus berdakwah. Agama Islam masuk di Indonesia kira-kira sejak abad ke-7. Di antaranya tokoh Islam adalah Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Muhammad Al-Pasha. Dan kerajaan Islam antara lain Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, Kerajaan Demak, dan Kerajaan Majapahit. Sekian presentasi yang dapat saya simpulkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.